Pada video kali ini, kita membahas materi terakhir dari transformasi, yaitu dilatasi atau perkalian. Titik A, X, Y didilatasikan dengan pusat P, P, Q dengan skala K, menghasilkan bayangan A aksen, X aksen, Y aksen, atau ditulis dengan A, X, Y, ini adalah titik yang akan dibayangkan ya, didilatasikan dengan pusat P, P, Q kali K, maka bayangannya adalah A aksen, X, Y bayangan atau X aksen, Y aksen. Sehingga untuk mencari X aksen dan Y aksennya adalah K kali X min P, Y min Q ditambah dengan P, Q. P dan Q ini adalah titik sudut pusat dilatasi ya. Bangun yang diperbesar atau diperkecil, dalam hal ini dilatasi ya, dengan skala K, maka ukuran bangun tersebut bisa tetap, bisa berubah. Kemudian bentuk bangunnya tidak berubah atau tetap ya. Adapun di dalam dilatasi mempunyai beberapa sifat, yaitu jika K lebih dari 1, maka bangun akan diperbesar. Kemudian terletak searah terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula. Jadi di sini ya, jika K-nya lebih dari 1, maka bangun yang didilatasikan tersebut diperbesar, kemudian terletak searah pusat dilatasi dengan bangun semula atau bangun yang akan diperbesar. Jika K sama dengan 1, maka bangun tersebut tidak mengalami perubahan ukuran dan letak. Kemudian, jika K lebih dari 0 kurang dari 1, maka bangun akan diperkecil terletak searah terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula. Jika min 1 kurang dari K kurang dari 0, maka bangun akan diperkecil terletak berlawanan arah terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula atau dengan bangun yang akan kita dilatasikan. Selanjutnya, jika K sama dengan min 1, maka bangun tidak akan mengalami perubahan bentuk dan ukuran, dan terletak berlawanan arah terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula. Yang terakhir, sifat dari dilatasi, jika K kurang dari min 1, maka bangun akan diperbesar dan terletak berlawanan arah terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula. Jadi, ini adalah definisi persamaan dan sifat dilatasi. Biar kalian lebih memahami lagi, mari kita langsung ke contoh soal. Jika titik A min 2,4, B 3,2 dan C min 1,3 didilatasikan dengan pusat P 0,0 dengan skala 2, maka tentukanlah bayangan titik tersebut. Penyelesaiannya seperti biasa ya. Langkah yang pertama, jika dia menanyakan titik koordinat, kita buat dahulu bidang koordinat kartesius. Kemudian kita lihat titik A min 2,4. Ini berarti min 2 pada sumbu X dan 4 pada sumbu Y. Maka ini adalah posisi dari titik A, yaitu min 2,4. Selanjutnya kita cari bayangan dari titik A dengan menggunakan persamaan yang kita peroleh di awal tadi ya, yaitu titik A bayangan atau A aksen ini didapat dari persamaan dari awal tadi ya. A min 2,4 didilatasikan terhadap pusat P 0,0 dengan K2, maka A aksennya adalah
X aksen, Y aksen. Untuk mencarinya, yaitu persamaan awal tadi ya, bahwa K, X min P, kemudian Y min P ditambah dengan P dan Q. Bahwa K dikali dengan X min P, Y min Q ditambah dengan P Q. Ingat di sini, P adalah pusat dilatasi dengan titik koordinat 0,0, maka P dan Q-nya adalah 0,0. Ini ya. Ini langsung kita operasikan seperti biasa. 2 kali min 2 adalah min 4, kemudian 2 kali 4 adalah 8. Sehingga kita peroleh titik bayangan dari A adalah min 4,8. Maka min 4 pada sumbu X dan 8 pada sumbu Y. Sehingga ini adalah bayangan dari titik A yang setelah didilatasikan dengan pusat dilatasi 0,0 skala 2 menghasilkan titik dengan koordinat min 4,8. Selanjutnya titik B yaitu 3, min 2. 3 pada sumbu X, min 2 pada sumbu Y. Bayangan dari titik B tetap ya menggunakan persamaan dari awal, yaitu ini ya. Titik B 3, min 2 didilatasikan dengan pusat P 0,0 dengan skala K sama dengan 2 menghasilkan X bayangan Y bayangan ini ya. 2 kali 3 min 2 ini 3 min 2 sehingga P dan Q-nya adalah 0 ya, karena pusatnya di 0,0. Tetapi jika pusatnya bukan di 0,0, maka kalian harus tulis di sini juga ya. Hasilnya adalah 2 kali 3 yaitu 6, kemudian 2 kali min 2 yaitu min 4. Maka diperoleh bayangan dari titik B adalah 6, min 4. Dalam hal ini, 6 pada sumbu X dan min 4 pada sumbu Y. Ini adalah bayangan dari titik B dengan titik koordinat 6, min 4. Selanjutnya titik C yaitu min 1,3. Ini berarti min 1 pada sumbu X dan 3 pada sumbu Y. Maka ini adalah posisi dari titik C. Kemudian kita cari bayangan dari titik C. Sama ya. Titik C min 1,3 didilatasikan dengan pusat P 0,0 dengan skala K sama dengan 2. Maka menghasilkan X aksen, Y aksen 2 dikali min 1, 3. Sehingga diperoleh 2 kali min 1 adalah min 2, kemudian 2 kali 3 adalah 6. Kembali kami ingatkan, di sini karena pusatnya 0,0, maka yang ini hasilnya 0 ya. Tetapi jika pusatnya bukan 0,0, kalian harus memasukkan nilai atau titik pusat tersebut. Sehingga diperoleh bayangan dari titik C, yaitu min 2 pada sumbu X dan 6 pada sumbu Y. Maka ini adalah posisi dari titik C bayangan dengan koordinat min 2,6. Sampai di sini kita sudah memperoleh bayangan dari titik A, B, dan C yaitu min 4,8, 6, min 4, dan min 2,6. Jika kita buat sketsa berupa garis, maka seperti ini ya. Nah, sampai di sini semoga kalian bisa mengerti. Kembali kami ingatkan bahwa jika dia dilatasikan dengan pusat yang memiliki angka koordinat atau bukan dengan pusat 0,0, maka kalian harus memasukkan nilai dari P dan Q-nya. Contoh yang kedua,
Jika garis 3x min 2y plus 1 sama dengan 0 didilatasikan dengan pusat P 1, min 1 dengan skala min 3, maka tentukanlah bayangan garis tersebut. Penyelesaiannya, kita ambil permisalan terlebih dahulu ya. Kita misalkan A, X, Y ini memenuhi persamaan 3X min 2Y plus 1 sama dengan 0, sehingga A, X, Y didilatasikan dengan pusat 1, min 1 dengan skala min 3 menghasilkan A bayangan atau A aksen, yaitu X aksen, Y aksen. Berdasarkan persamaan ya, maka diperoleh untuk mencari X aksennya adalah K dikali X min P, X min P, yang P ya, kemudian Y min Q ditambah dengan P Q. Ini ya, begitu ya cara memasukkan rumusnya. Maka X bayangan, Y bayangannya adalah K-nya min 3, kemudian X dan Y ini tetap ya, karena kita mengambil permisalan di sini adalah X dan Y. Tetapi jika kita tidak menemukan soal persamaan garis, maka ini langsung kita masukkan nilainya seperti pada contoh yang pertama. Selanjutnya, min 3 dikali X min 1, X min 1 atau X min P, P-nya adalah 1 ya. Jadi persamaan kita tadi X min P, berarti X min 1, kemudian min 3 dikali Y min Q. Dalam hal ini, Q-nya adalah min 1, sehingga Y min dalam kurung min 1. Ditambah P dan Q. P-nya 1, Q-nya min 1. Sehingga X bayangan, Y bayangan menghasilkan min 3 kali X adalah min 3X. Min 3 kali min 1 positif 3 ya. Selanjutnya, min 3 kali Y, min 3Y, kemudian kita perhatikan di sini. Ini ada min ketemu min, maka hasilnya positif. Sehingga min 3 kali positif 1, hasilnya adalah min 3. Ditambah dengan X dan P. Ini kita operasikan ya, seperti biasa. Sehingga kita peroleh min 3X plus 4, kemudian min 3Y min 4. Sehingga kita peroleh X aksen, ini ya, X aksen, min 3X plus 4. Atau untuk mencari nilai X-nya, X yang ini, yaitu 4 dikurang X aksen dibagi 3. Ini kita mencari nilai X-nya ya. Kemudian kita peroleh lagi bahwa Y aksen sama dengan min 3Y min 4. Untuk mencari nilai Y-nya yang ini, maka min 4 dikurang Y aksen dibagi 3. Dengan mensubstitusikan X dan Y ke persamaan 3X min 2Y plus 1 sama dengan 0. Ini persamaan soal ya. Jadi nilai X dan Y yang kita peroleh ini kita substitusikan ke persamaan soal. Maka ditemukan bayangannya, yaitu ini ya, 3 kali X. Di sini dalam hal ini adalah 3X. Sementara X-nya sendiri adalah ini 4 min X dibagi 3. Kemudian min 2 Y, min 2Y. Sedangkan nilai Y-nya sendiri adalah min 4 min Y dibagi 3. Ditambah dengan 1 sama dengan 0. Ini ya. Tambah 1 sama dengan 0. Atau hasilnya adalah
Min 3X plus 2Y plus 23 sama dengan 0. Jadi, beginilah ya cara penyelesaian jika kalian menemukan soal terutama pada dilatasi yang berbentuk persamaan garis. Maka cara menyelesaiannya seperti ini. Sampai di sini, semoga kalian bisa mengerti. Namun, jika ada yang perlu ditanyakan atau kurang paham, silakan komen di bawah. Terima kasih ya.